Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada kajian ilmu hadis ini. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membahas beberapa tentang pembahasan ilmu hadis. Yang pertemuan yang lalu kita membahas tentang peran dan posisi sunnah atau hadis dalam syariat. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa syubhat atau di sini syubahun mardudatun. Bab tentang beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membenci hadis Nabi Muhammad atau membenci sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari adanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa juga didengungkan ini oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang masuk Islam tapi dengan niatan untuk merusak Islam dari dalam. Begitu ya dengan orang-orang liberal dan yang lainnya. Di mana di sini salah satu syubhatnya, mereka berkata, za'ama qaumun fil qadimi wal hadithi anal Qur'anal karima bidilalatihi al-mukhtalifati huwa masdarul ahkam wahdahu wa yajibul ikhtisaru alaihi wahdahu. Sebagian orang atau sebagian kaum mengira bahwa hadis Nabi Muhammad, sebagian orang mengira, baik yang dahulu maupun sekarang, baik generasi dahulu maupun generasi sekarang, itu sebagian orang mengira bahwa Al-Quran ini satu-satunya rujukan dalam beragama, rujukan agama Islam, dan harus mencukupkan terhadap Quran saja, tidak butuh terhadap hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidalil wastadallu ala dzalika bimithli qaulihi ta'ala, mereka berdalil, hujjah mereka itu adalah dalil Quran, di mana mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, potongan surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, dan telah aku lengkapi bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama atau din kalian. Nah, mereka beranggapan dari ayat ini, jadi mereka beranggapan bahwa kalau sesuatu itu sudah sempurna atau kamal, fala yahtaj ilal akhir, maka sesuatu yang sempurna itu tidak butuh kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai az-zatul kamal atau zat yang sempurna, wajibul wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang sempurna, itu Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Maka begitu juga dengan Quran. Karena Quran ini sudah sempurna, maka berarti dia tidak butuh kepada
yang lainnya. Itu cara berpikir mereka. Maka dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayat ini al-yauma akmaltu itu adalah akmaltu ka qawaid ammah. Telah aku sempurnakan din ini, Al-Qur'an ini sebagai kaidah yang besar. Di mana di dalam kaidah-kaidah besar itu, di dalam ayat-ayat Quran yang disebut dengan qawaid ammah, kaidah-kaidah yang besar, itu dijelaskan juga rinciannya. Salah satu rinciannya adalah dengan melihat kepada hadis-hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang pertama. Jadi mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 3 bahwa agama Islam itu hanya butuh Quran saja. Orang-orang ingkarus sunnah dengan dalil al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan. Maka jawabannya akmaltu lakum ka qawaid ammah. Telah aku sempurnakan Al-Qur'an ini sebagai kaidah umum. Di mana di kaidah-kaidah umum itu diberitahu bahwa nanti untuk menyelesaikan perkara yang detail-detail rinciannya Allah suruh lihat di Quran, dan di Quran suruh melihat kepada praktek cara kerja Rasulullah atau hadis sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu maksud ayatnya, bukan sebagaimana yang dipahami oleh ingkarus sunnah al-kamal idan la yahtaj ilal akhir. Sesuatu yang sempurna tidak butuh terhadap yang lain. Ini namanya menafsirkan Quran dengan logikanya sendiri. Menafsirkan Quran dengan logikanya sendiri. Dan ini tidak boleh karena akan berdampak pada penafsiran yang salah. Kemudian mereka juga berdalil. Dalil yang kedua yang mereka pakai adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dalam surat An-Nahl ayat 89, dan telah aku turunkan untuk kalian itu sebuah kitab Al-Qur'an yang dia menjelaskan semuanya, yang dia menjelaskan semua, tibyanan likulli syai'. Nah, mereka kemudian memahami ayat ini juga hanya sebatas pikiran pendek mereka. Kalau tibyanan likulli syai' berarti semua udah ada di Quran. Berarti tidak butuh terhadap namanya hadis, tidak butuh terhadap namanya sunnah. Padahal yang dimaksud di ayat ini tibyanan likulli syai', salah satunya adalah di Quran juga menjelaskan sebagai bayan, kalau kalian mendapatkan suatu permasalahan, maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ayat ini bukan justru menafikan hadis, tapi justru menjelaskan bahwa di dalam Quran telah menjelaskan segala sesuatunya. Di antaranya rujuklah atau berpegang teguhlah terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan dimaknai sebaliknya. Berarti semua ada di Quran, sudah cukup saja dengan Quran. Itu dalil kedua yang dijadikan hujah oleh orang-orang ingkarus sunnah. Kemudian sekarang dalil lainnya, dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga Allah menjelaskan dalam Quran bahwa kita suruh mengikuti sunnah. Yang pertama adalah dalam sebuah surat An-Nahl ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan aku turunkan kepada engkau sebuah kitab pengingat Al-Quran yang diturunkan dan akan dijelaskan isinya itu. Maksudnya isi Quran itu akan dijelaskan, dijabarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang disebut dengan istilah ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari adanya hadis Nabi Muhammad SAW. Di mana orang-orang ini sebenarnya kesalahan dasarnya adalah mereka memahami din itu dengan akal pikiran mereka sendiri. Jadi mereka tersesat karena memahami Al-Quran itu dengan
cara berpikir mereka sendiri. Padahal Rasulullah juga sudah menyampaikan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Barang siapa orang yang menafsirkan Quran itu dengan akalnya, kemudian penafsirannya itu benar, maka dia telah salah. Maksud salah di sini adalah dia menafsirkan Quran itu dengan akalnya semata, dengan pikirannya, tanpa merujuk kepada ucapan Rasul atau ucapan sahabat yang syahidut tanzil. Mereka menyaksikan Quran itu diturunkan, bagaimana makna detailnya. Jadi walaupun mereka benar dalam memaknai ayat, hanya dengan modal direnungi atau dicerna oleh akal saja tanpa bantuan periwayatan, tafsir bil ma'thur maksudnya, maka walaupun dia benar di hadis itu fa asaba faqad akhta, walaupun dia benar penafsirannya, maka dia telah salah. Maksudnya akhta fil manhaj, dia telah salah dalam metode penafsirannya. Karena sekali mungkin benar, tapi kalau diteruskan sebagaimana ini, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan penafsiran atau cacat-cacat dalam penafsiran. Untuk yang ingin memperdalam tentang syubhat-syubhat ini, banyak buku-buku yang membahas tentang ini, syubhat haula sunnah an-nabawiyah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan ini, yaitu tentang ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari adanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak, hanya kami mencukupkan beberapa yang penting saja. Tapi kalau ingin mendalami, seperti orang-orang yang mengingkari sunnah itu berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu dibimbing oleh orang-orang Yahudi. Buktinya adalah bertemunya beliau dengan Waraqah bin Naufal, kemudian Buhairah ar-Rahib. Tapi ini juga dibantah bahwa Nabi bertemu hanya singkat. Mana mungkin Nabi mulazamah ilmu yang begitu besar dalam waktu yang singkat, dan yang lain-lainnya. Masih banyak pembahasan tentang syubhat tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi kita cukupkan di sini saja supaya memudahkan. Dan bagi yang mutamakin fi ilmil hadis, falyuraji kitab as-sunnah wa makanatuha fi tasyri' al-islami li Dr. Mustafa As-Sibai. Dirujuk ke kitab itu. Insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.